Oke. Ruang lingkup rekayasa sipil. Nah, please look at the underlined words. Lihat kata-kata yang Di garis bawah. yes, that's right, correct. Dari Mbak siapa tadi? Saya oke. Rekayasa sipil artinya apa? Civil Engineering. Civil engineering. Nah, ini istilah ya. Ini istilah. Engineering itu adalah rekayasa. Kita sering mendengar kata engineering itu seperti teknik. Engineering juga teknik. Engineer, iya. Iya kan? Coba, pertama kali yang muncul, what comes to your mind when you hear about engineering? Pasti mesin. Ya kan? Apalagi especially for the people who works in manufacturing. Manufacture. Yes, manufacture. Di sini dia artinya adalah rekayasa. Rekayasa. Nah, jadi penggunaan kata itu harus disesuaikan dengan topiknya, gitu. Sir, berarti engineering itu yang artinya teknik salah dong, sir? Tidak. Saya katakan tadi bahwa bisa bermakna lebih dari satu. But the important thing is that when you use that word, how to use that word. Oke? Oke. Rekayasa sipil itu lebih luas daripada cabang profesi rekayasa lainnya. It means that rekayasa tidak hanya ada satu, tapi lebih dari satu. Bahasa Inggrisnya apa? Is wider than other engineering. Other engineering profession. Iya. Profession itu apa artinya? Profesi. Pekerjaan, ya. Pekerjaan itu banyak orang mengatakan job. Banyak orang mengatakan professions, occupations. Ya kan? Nah, Occupation, ya. yang perlu digarisbawahi adalah terkadang kita tidak bisa menggunakan kata-kata seperti, coba perhatikan, ada kata-kata than other engineering professions. Sometimes we forget to use that, how to use that word, ya. Lebih luas, oke. Luas bahasa Inggrisnya apa? Wide. Lebih luas? Wider. Kenapa bisa menjadi wider dia? Karena lebih luas, kita mikirnya kan more wide gitu ya. Iya. Nah, maka kalau big Bigger. Ya, kita ingat menjadi pakai apa itu, sir? bigger. Maka kalau dia wide, Berarti wider. wide. Wider ya. Jadi nggak pakai kata wider ya. Ya. Nah, Paling taller apa kayak gitu kan. kalau ini kan yang wider, bigger, berarti kan untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau membandingkan bahasa Inggrisnya apa? Compare. Iya, than, ya. Bisa compare, tapi yang lebih tepatnya than. Wider than, lebih luas daripada. Bahasa Inggrisnya apa? Kan nggak mungkin wider compare, kan nggak mungkin kan? Maksud saya tadi jenis apa gitu. Iya. Ya, Tapi paham ya penggunaan than ini ya? paham. Iya, wider than other engineering professions. Rekayasa ini meliputi. Berarti ada kata-kata apa? Coba kamu lihat situ kata-kata yang baru pertama kali kamu dengar. Apa saja? Nggak kelihatan, sir. Itunya kok Hilang, sir. Bukan. Itu di apa? Itu Di modul. Waduh, aku. Kata baru. Ruang lingkup. Di modul. Itu siapa sih yang bertanya tadi? Dian, sir. Dian ya, nggak apa-apa karena sudah semakin malam.
Siapa? Saya juga tadi nyari di layar. Dari tadi ngeliatin jam terus ya gitu. Oh ya, gampang. Sedikit lagi kok. Ya. Apa kata-kata yang baru didengar di situ? Baru pertama kali ada kata-kata meliputi. Bahasa Inggrisnya apa? Include. Include. Ya, dicatat ya. Building constructions artinya apa? Konstruksi bangunan. Iya. Ternyata konstruksi bangunan, building, constructions. Constructions. Konstruksi jalan, Road construction. road constructions. Konstruksi jembatan. Bridge construction. Coba Mbak Dian, apa konstruksi jembatan? Bridge construction. Ulangi coba. Bridge. Jadi berarti masuk. Construction. Iya, bridge construction ya. Jembatan bahasa Inggrisnya adalah bridge. Bridge. Kemudian ada seluk-beluk mekanik tanah. Ah, ini kita kan bahasa-bahasa yang saya sendiri juga bukan anak teknik, tapi dipaksa untuk memahami ini karena memang ini adalah istilah yang digunakan untuk engineering. Engineering. So this is a specific case. Yeah. Complicated dynamic of land. Ya, seluk-beluk mekanik tanah Tanah. and foundation. Jadi foundation itu artinya adalah Fondasi. Mengerti sampai di situ? Mengerti sudah lewat 30 menit. Mbak Mutri paham? Iya, Sir. Oke. Mbak Ayu? Paham, Sir. Oke, Mbak Umi? Are you still there? Paham, Sir. Oke, good. Kelas sudah pada tidur. Oke, and water power. Apa water power? Tenaga air. Ada air. And irrigation, sanitation, and transportation. Nah, di situ. Sir, can I ask you something, but it is out of the topic. Yes, what is it? Is it What the meaning of soil amendment? soil amendment? Ya, Ya, berarti soil itu apa? Coba kamu dulu. tanah. Amendment? Amendment itu perubahan bukan ya, Sir? Bisa dibilang kayak perubahan bukan ya? Ya, amendment adalah artinya Perubahan. Iya, berarti kalau soil amendment Perubahan tanah. ya perubahan daripada bisa saja bentuk tanahnya. Oh, thank you, Sir. Oke. Kemudian di situ ada obviously, pokoknya. Bayangkanlah dalam bahasa Indonesia pokoknya katanya, padahal dalam bahasa Inggris obviously. Obviously itu sebenarnya artinya adalah obvious, jelas. Terangnya, jelas sekali gitu ya. Iya. Makanya tidak bisa kita bahasa Indonesia itu kan tidak mudah untuk ditranslate ke bahasa Inggris. All activities mainly relating to a human environment. Apa human environment? Lingkungan manusia. Berarti lingkungan manusia bahasa Inggrisnya apa?
Human environment. Yes. Ya. Because this field, apa arti field? Field. Lingkup, Because this field, bidang, iya benar bidang, ya. Field itu bisa berarti bidang, bisa juga berarti lahan atau ladang. Has such, tapi di sini Field. Di sini- Field tadi itu kirain nggak di buku. gimana? Ya, saya tadi kirain feel itu kita masih ngomongin itu yang nggak di buku. Kirain saya feel yang merasa itu. Field ya, bukan pil. Beda field dengan pil. Feel. Ya, nanti pronunciation-nya jadi pil pula, salah dia ya, field. Oke, kemudian such a wide coverage. Wide coverage adalah White cover. ruang lingkup. kawasan yang luas. Iya, ruang lingkup yang luas. Bayangkan kan, ruang lingkup saja artinya bisa banyak di sini. Gitu. So it depends on what the source language want to say. In order to be an expert in all aspect of civil engineering, apa arti aspek? Aspek kan? Ya, aspek. Ya, aspek kayaknya. Biasa ngomong aspek ya. Iya, Iya. itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Expert? Ahli. Iya, benar. It will take several lifetimes. It will take several lifetime for the research time alone. Itu akan membutuhkan Ya, waktu yang lama untuk penelitian. Berapa kali penelitian. Iya. Nah, sebenarnya ini kalau menurut saya ya, teksnya modul ini dia menerjemahkan dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini kayaknya. Untuk menjadi ahli dalam semua aspek dalam cabang rekayasa ini diperlukan waktu pengkajian beberapa kali umur manusia. Kalau Iya, maksudnya umur beberapa manusia maksudnya? sebenarnya maksudnya dia membutuhkan waktu yang lama gitu. Iya, kan gitu kan. For the research time alone. Kok jadinya research time alone ya, yang punya lama. Ya, Time for the research time itu waktu pengkajian. Pengkajian itu sendiri gitu ya. It will take several time. Kenapa pakai alone? Kenapa pakai alone? Oke. Ya. Alone itu Kenapa nggak pakai such like itself gitu? ya, itu saya katakan tadi bahwa sebenarnya penggunaan itu banyak sekali, tapi maknanya bisa banyak ya. Nah, kenapa dia menggunakan alone? Ya kan? Itself juga bisa, alone juga bisa, tergantung kamu pakai yang mana. Jadi will take several lifetimes for the research time alone. Artinya research itu sendiri gitu. Iya, waktunya sendiri. Jadi dia alone-nya itu menjelaskan ke Iya, research time itu ya, bukan menjelaskan manusianya ya. iya. Kata-kata alone bikin baper malam-malam gini. Apa sih baper itu? Perasaan. Oh, aduh, saya nggak tahu apa arti baper. Oh, bau perasaan, sorry, bahasanya nggak ngerti. Bahasa lagi trendsetter Oh, berarti sedang demam ya? ya demam juga apa tadi diingat aja apa sih? Iya, fever. Oke. Oke, sampai di sini paham? Paham sir, nanti nyatet bahasa-bahasa baru. So far so good, sir. So far so good. Oke. Saya mau kamu terakhir kita ke halaman singkat saja. Task 4
3.11. Tiga titik sudah? Sudah, Sir. Ya, coba dibaca bahasa source language-nya oleh Mbak Dian, target language-nya oleh Mbak Atun. Oke. Insinyur sipil merencana, merancang, dan membangun jaringan sumber tenaga air, yaitu bendungan, saluran pipa air atau terowongan air, sumur, sumber pengolahan air, dan pipa. Para insinyur itu juga membuat sistem sanitasi untuk menampung, mungkin menampung ya, menampung, mengendapkan, dan membuang kotoran yang berasal dari rumah atau pabrik. Ya. Okay. Civil engineers plans, designs, and build a network of water source that is dams, private water channel or water canals, wells, water processing source, and pipes. They also create a system of sanitation to intercept and retain water, precipitate, and dispose wastes from houses or factories. Oke, dilanjutkan oleh Mbak Umi yang source language, Mbak Mutrik yang target language. Insinyur sipil merencana, merancang, dan membangun jaringan sumber tenaga air, yaitu bendungan, saluran pipa air atau terowongan air, sumur, sumber pengolahan air, dan pipa. Para insinyur itu juga membuat sistem sanitasi untuk menampung, mengendapkan, dan membuang kotoran yang berasal dari rumah atau pabrik. Civil engineers plan, design, and build a network of water sources. There is dam, pipe, water channel or water tunnel, well, a water processing source, and pipes. They also create a system of sanitation to intercept and retain water, precipitate and dispose waste from house of factories. Ya, Mbak Ayu baca semuanya ya. Insinyur sipil merencana, merancang, dan membangun jaringan sumber tenaga air, yaitu bendungan, saluran pipa air atau terowongan air, sumur, sumber pengolahan air, dan pipa. Para insinyur itu juga membuat sistem sanitasi untuk menampung, mengendapkan, dan membuang kotoran yang berasal dari rumah atau pabrik. Civil engineers plans, designs, and builds a network of water sources, that is, dams, piped water, channel or water tunnels, wells, water processing sources, and pumps. They also create a system of sanitation to intercept and retain water, precipitate and dispose water from houses or factories. Okay, thank you very much. Okay, civil engineers. Civil engineers means Insinyur sipil. insinyur sipil. Plans, Merencana, designs, merancang, builds membangun a network Sebuah jaringan of water sources sumber tenaga air. that is itu artinya yaitu ya. Jadi kalau kita ingin menjelaskan sesuatu ya, contohnya menggunakan kata yaitu ya. Insinyur sipil merencana, merancang, dan membangun jaringan sumber tenaga air, yaitu artinya apa sih yang dibangun dia, kan gitu kan. Presiden Jokowi meresmikan beberapa proyek di Indonesia Timur, yaitu proyek perkapalan, proyek pertambangan, proyek pendidikan ya. Nah, itu yaitu bahasa Inggrisnya adalah that is.
Ya, that is dams. Apa arti dams? Dam. Kita bahasa Jawanya juga dam, Bos. Iya, bahasa Indonesia juga dam ya. Bendungan. Iya, kita sering bisa Dam. pakai dam. Iya, karena bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa asing. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu mudah untuk dipelajari karena banyak sekali menyerap bahasa asing, baik bahasa Belanda, Prancis, English. Oke, pipe water channel. Pipa, saluran. Saluran pipa air. Iya, apa arti saluran di situ? Bahasa Inggrisnya apa? Channel. Channel. Or water tunnels. Terowongan air. Iya, Tanah iya. itu terowongan. Ya. Terkadang kita kan lupa ya, padahal sebenarnya ini seringkali. Contoh kalau di jalan itu ada namanya terowongan kan? Apalagi di Taiwan ini sering ada namanya terowongan. Maka bahasa Inggrisnya adalah Tunnel. Tunnel apa tunnel? gimana? Tunnel apa tunnel? Ya, maka bahasa Inggrisnya adalah tunnel. 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 Kan? Iya, tunnel. Tunnel. Wells, apa arti wells? Sumur. Sumur, baru tahu Iya, ya. Well itu tidak berarti baik. Bisa itu well artinya baik, bisa well artinya sumur. Tergantung seperti penggunaan use tadi. Kalau dia well, bisa dia adjective, bisa dia adverb. Contoh, ya. Dia membaca dengan baik. He read well. He read well berarti well-nya adalah kata keterangan. She is. Halo. Ya. Kemudian ada kata-kata water processing sources. Prosesi sumber pengolahan air. Pengolahan air bahasa Inggrisnya apa? Processing, water processing. Water processing. Processing. Water processing. Pipa bahasa Inggrisnya apa? Pipe. Pipes. Pipe. They also create. They also. Saya mau tanya, they di sini siapa? Mereka civil engineer. Yes, absolutely correct. Create artinya membuat sebuah sistem, a system of sanitation to intercept. Apa arti intercept? Menampung. Iya, menempung ya. Kemudian retain water, mengendapkan. Precipitate, membuang itu adalah dispose. Precipitate, mengendapkan. Ya. Berarti tadi salah dong satunya. Ya, intercept and retain water itu menahan air ya. Oke? Oh ya, ini satu kata. Iya, satu paket dia itu. Oh ya makanya. Oh ya, oke. To intercept and retain water. Oke. So, sampai di sini. Mengerti? Mengerti Oke. Masih bisa kan? Masih segar kan? Sudah. Hah? Ya, tadi agak telat karena menunggu teman-temannya. Memang ini risiko ya. Iya, jadi sir. But it is okay. Next time kita bisa perbaiki lebih baik. Dan mohon ya nanti tugasnya saya paham, nggak masalah. Nggak masalah, tugasnya nanti minggu depan saya kasih itu. Alhamdulillah. Ya. Iya, Sir. Masa baru masuk udah tugasnya aber-aber. Aduh, sampai sekarang belum dikerjain, Sir. Oh, berarti ini kuliah berarti setiap hari ada kelas ya? Iya, soalnya habis kelas Habis 3 kali. kelas ngerjain tutan. Berarti belajar terus ya, long life education ya.
kerjanya, Oke. Sir. Terakhir. Ya. Coba Mbak Ayu deh. Halo Mbak Ayu. Halo, Sir. Aduh, Mbak Ayu udah lemas ini kayaknya. Mbak Ayu yang di bawahnya Mbak Ayu paragraf 5 dibaca. A. Bidang transportasi membuka bidang yang lebih luas bagi insinyur sipil. Bidang ini menangani pembuatan jalan raya dan jaringan-jaringan jalan, jalan kereta api, kapal, saluran pipa, dan lapangan terbang. Oke, Mbak Mutrik bahasa Inggrisnya, Mbak. The sector of transportation provides a wider Yes. room for civil engineers. Mhm. This sector deals with building roads and road network, railway, ship, pipe, channels, and airports. Oke, Mbak Umi. Bidang transportasi membuka bidang yang lebih luas bagi insinyur sipil. Bidang ini menangani pembuatan jalan raya dan jaringan-jaringan jalan, jalan kereta api, kapal, saluran pipa, dan lapangan kerja. Ya, Mbak Atun. The sector of transportation provides a wider room for civil engineers. The sector deals with building road and road networks, railways, ship, pipe, channels, and airports. Ya, Alum. Dian, can you read all? Hello, Dian. Please read all the text. Yes? Yeah, read. Read the... Yeah. Transportasi membuka bidang yang lebih luas bagi insinyur sipil. Bidang ini menangani pembuatan jalan raya dan jaringan-jaringan jalan, jalan kereta api, kapal, saluran pipa, dan lapangan terbang. English. The sector of transportation provides a wider room for Oke. Kayaknya Oh, itu dari Dian berarti ya, Sir? Kirain iya, laptop saya. dari Dian itu berarti. Oke, Dian. Oke, berarti ingat ya. Satu kunci yang perlu saya sampaikan. Hello, are you wake up all? Wake up. Yeah, wake up please. This is only 5 minutes later, yeah. This is very important. Important notes from me. So please listen carefully. I would like to tell you about the translations process, or about the technique to translate the text from the source language to the target language. Ya, ingat seperti yang saya katakan dari awal. Setiap ada kata-kata atau istilah yang kamu tidak tahu, tolong dicatat dan dihafal. Itu sangat penting. Ya. Ingat tenses atau grammar. Nah, sebagai contoh, setiap daripada pertemuan kita ini akan mengulas topik yang berbeda-beda. Artinya ada istilah yang berbeda-beda. Istilah yang berbeda-beda itu pastilah memiliki kata-kata yang berbeda. Maka kamu harus bisa menghafal, harus mengetahui dan memahami. Maka terakhir, ya, coba dari paragraf 5 ada nggak yang baru pertama kali kamu dengar di situ, atau baru pertama kali kamu ketahui, oh ini sih bahasa Inggrisnya ini gitu. Airport sudah sering, pipe channels, pipe sudah tahu ya, ships, Ship sudah pernah. railways, ya, road networks, jaringan-jaringan jalan, building roads, jalan. This sector, tahu sektor? Sektor Bidang. Deals with. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah deals with. Bagaimana penggunaan sebuah kata-kata itu bisa dipakai dalam kalimat. This sectors deals with building. Artinya menangani, berhubungan. Itu arti deals with. Ya. Bidang transportasi, the sector of transportation provides a wider room. Wide